Halo Scoopy. Wah Scoopy, ada motor baru yang kayak cocok jadi temen lu Scoopy. Bentuknya sama-sama imut, sama-sama lucu gitu kan. Mau lihat nggak? Oke, nanti gue bikin videonya ya. Lu nonton di Otomotif TV, oke. Dadah Scoopy. Bukan cuma kalian, Scoopy juga pasti penasaran sama motor ini teman-teman. Ini dia, Yamaha Vario 125. Motor pakai hybrid pertamanya Yamaha di Indonesia. Kita akan sama-sama lihat detailnya teman-teman. Yamaha Vario. Sebelum ngomongin motornya, saya mau jelasin dulu teman-teman. Jelasin ini nih, Classy Yamaha. Jadi Yamaha lagi mau bikin segmen baru di line up produknya. Kalau sebelumnya punya Maxi Yamaha ya, khusus untuk skuter-skuter berperforma tinggi kayak NMAX, Aerox, X-Max gitu kan. Nah kalau yang Classy ini secara konsep memang bikin skuter-skuter yang tampangnya klasik dan classy berkelas gitu kan. Sedangkan Vario ini jadi yang pertama teman-teman. Pertama di line up Classy Yamaha. Sedangkan Vario sendiri, nama Vario ini asalnya dari fashion dan lisio yang artinya simple. Jadi udah fashion simple. Tampangnya kayak ya tampang-tampang Eropa gitulah, karena kan lisionya tuh artinya dari bahasa Eropa gitu kan, dari bahasa Italia gitu kan. Tampangnya skutik yang fashionable dan simple. Ya kalau menurut saya sih kayaknya salah ngasih nama ya. Simple apa ya coba? Kalau kalian lihat nanti fiturnya ya ampun, ini nggak simple teman-teman. Banyak banget fiturnya. Dan salah satu yang paling keren adalah di mesinnya. Udah pakai hybrid. Inilah hybrid pertamanya Yamaha di Indonesia. Hybridnya sederhana, tapi kalau menurut saya sih secara fungsi nggak jauh beda sama PCX yang lebih mahal itu kan. Ini cuma 22 jutaan teman-teman. Murah-murah aja, tapi udah pakai teknologi hybrid. Oke, kita lihat desainnya dulu deh. Kalau secara desain, secara keseluruhan memang kelihatan banget ya, garis-garis bodinya rounded gitu kan, yang membulat-membulat gitu, dan ada banyak ornamen yang bentuknya oval, kayak lampunya, lampu sen apa segala macem. Kita akan sama-sama lihat deh, mau lihat dari mana? Dari depan dulu kali ya, yuk. Dari depan. Nih teman-teman. Saya bingung mau ngomong apa dulu ya, karena lucu banget itu teman-teman bentuknya. Banyak ornamen bulat-bulatnya, terus kepalanya juga kelihatan gede ya. Banyak yang bilang kepalanya kegedean nih si patok stangnya. Cuma kalau dilihat langsung di rasa-rasa sih masuk-masuk aja, masuk sama desain bodi depannya, sama lampu sennya. Jadi teman-teman, kita lihat dari bagian headlampnya. Lampu depannya ini tadi udah pakai LED teman-teman, ada dua cluster ya atas bawah. Terus ini kalau misalnya nyala, nah begitu on dia ada DRL di bagian bawah. Nah yang atas ini untuk lampu dekat, sedangkan yang bawah untuk lampu jauhnya. Headlampnya sudah full LED, mewah banget teman-teman. Vendornya Stanley, sini ada tulisannya, keren ya. Bentuknya cakep sih ini kalau menurut saya, kelihatan lebih classy, mewahnya kelihatan di sini. Terus kalau kita turun ke bawah, di bagian depan emang dadanya gede ya, kayak kelihatan lebar gede gitu kan. Dan lampunya ternyata masih pakai fog lamp, cuma ya maaf pintar banget teman-teman, ditutupin sama kayak ada ornamen yang agak buram-buram gitu kan. Terus di dalamnya juga ada diamond cut gitu, bentuknya kotak-kotak gitu. Waktu nyala, si lampu sennya tuh nggak kelihatan kalau dia masih pakai fog lamp teman-teman. Kayak gini nih. Nah, lucu ya. Oke, terus di bagian tengah ini, dasinya juga ada ornamen yang oval juga. Oval dan bisa jadi media untuk nempelin stiker teman-teman. Di sini ini ada kayak aksesoris tambahan ya, ini aksesoris tambahan. Bentuknya ngikutin garis bodinya dan lucu-lucu, ada warna biru kayak gini ngikutin warna cyannya ini ya, ada yang merah, ada yang kuning, macam-macam lah, pokoknya seru banget. Kemudian area spakbor depannya juga di sini masih ada ornamen yang agak-agak oval gitu ya, agak ada ovalnya. Terus yang unik ini nih, jadi spakbornya emang sengaja dibikin dia nggak terlalu panjang ke bawah ya, tapi secara fungsional biar nggak nyiprat tetap dibikin spakbor tambahan yang bentuknya tuh unik gitu loh, unyu banget ada di sini nih, lempil kecil di sini. Terus kalau bagian kolong bawahnya ini lumayan rapat teman-teman, ini rapat banget ya. Jadi kayaknya sih kotoran nggak akan masuk sampai ke area sasis bagian sini, karena ini benar-benar rapat banget nih. Nah baru lubang di atas ini, mantap. Kemudian roda depannya ini pakai pelek ring 12 inci teman-teman.
lebarnya yang depan ini 2,5 inci lebar peleknya, sedangkan bannya ini pakai Dunlop. Tuh, jarang-jarang kan. Biasanya kan kalau motor-motor kayak Yamaha, Honda itu biasanya pakai vendornya kalau nggak IRC, FDR kan, Federal gitu kan. Nah, ini pakainya Dunlop. Ukurannya 110/70. Lebih lebar dari ban depannya Scoopy yang cuma 100, tapi profilnya lebih tipis ya, per 70. Kalau Scoopy pakai yang per 90. Makanya kalau di Scoopy karena lebih gede, kalau di sini dari depan lebar tapi sampingnya kelihatan tipis ya. Asik kan? Kemudian disc brake-nya nggak terlalu gede, kecil-kecil aja teman-teman, kecil. Dikasih kaliper 1 piston gitu. Yang unik sih teman-teman, sini. Selain bentuk palangnya yang palang 6 lurus-lurus ya, nih lucu banget nih. Jadi si pengaman kabel speedometernya dibikin memanjang ke bawah ya. Harapannya kalau suspensinya main, dia punya banyak ruang gerak gitu kan, nggak akan nyangkut kemana-mana. Nah teman-teman, saya tuh paling suka sama area sini nih, bagian sini teman-teman. Ini fiturnya banyak banget, ini bener-bener futuristik sih. Kalau tadi namanya ada unsur simple-simple, menurut saya nggak simple di bagian sini. Ini Yamaha ngamuk nih, bener-bener nih. Ngamuk untuk fight lawan si Scoopy ya. Ditambahin banyak banget fitur yang kalian bisa lihat satu persatu deh. Mau dari mana dulu? Kita lihat dari panel stangnya dulu deh. Di sini, ini udah ada stop start system. Jadi kayak elding stop system ya. Stop start system, kalau kita berhenti 3 detik di lampu merah, otomatis mesin mati. Kalau digas nyala lagi gitu kan. Fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Terus di sini ada hazardnya. Kemudian ini ada tombol starter. Nah, starter ini teman-teman, ini sekarang udah ada fitur tambahan namanya one push start. Jadi kalau kita tekan sekali, maka si dinamo starter akan muter terus sampai mesinnya benar-benar hidup gitu kan. Jadi kita nggak perlu tekan berkali-kali untuk nyalain mesinnya. Kalau kita ke kiri, ini ada lampu dekat, lampu jauh. Terus ada lampu sen dan klakson. Klaksonnya coba kita nyalain. Wih, lumayan ya, cempreng ya. Teman-teman, grip gasnya nih kece banget ya. Jadi dia emang motifnya itu motif yang kayak grip gas klasik gitu. Modelnya garis-garis lurus, dan kalau dipegang nih empuk, ternyata empuk banget, tapi tetap ngegrip. Garisnya keren ya, klasik gitu, nggak perlu modif lagi. Terus dia juga udah pakai keyless teman-teman. Nah, keylessnya ini juga unik teman-teman. Jadi untuk nyalain mesinnya, kita tekan dulu, terus on ke sebelah kanan. Nah, kalau mau buka joknya, putar ke sebelah kiri. Klik tuh. Jadi simple, beda sama Aerox atau Nmax yang butuh tombol untuk buka bagasinya. Ini tanpa ada tombol bagasi, cukup diputar ke sebelah kiri aja. Simple banget sih, keren. Tapi kalau remote-nya tetap begini teman-teman. Ini remote sama-sama aja ya, dari X-Max, Nmax, Aerox sama kayak gini juga. Gitu. Ada transfer back sistemnya juga. Ini kalau saya tekan, oh. Jadi kalau kalian lagi parkir di parkiran yang padat jauh gitu, gampang aja nyari motornya. Nggak perlu bingung kan, karena ada suara bip-bipnya dan ada nyala di lampu sennya gitu. Kemudian teman-teman, di bagian sini ini ada konsolnya. Konsol ini pakai kayak laci ya, jadi ada pembukanya gini, model pengungkit gitu. Dan di dalamnya ada power outlet teman-teman. Power outletnya ini udah model yang pakai colokan USB. Jadi kalian nggak perlu adaptor lekter lagi. Enak banget kan? Dan gitu, ruangannya juga ternyata lumayan gede teman-teman. Nih, handphone saya tuh bisa masuk tuh, aman. Cuma masuknya emang harus miring ya, harus miring ke sini karena di sini emang dikasih ruang khusus yang lebih dalam untuk naruh si handphonenya gitu. Kemudian di bagian tengah ini ada hook ya, ada hook atau cantolan barang, dan bentuknya unik banget teman-teman. Jadi dia kayak model ada kawatnya gitu sebagai pengunci gitu kan. Jadi kalau kita naruh barang, nyantolin barang di sini, nggak akan lepas-lepas gitu. Mantap ya, ini unik banget sih bentuknya sih. Dan asiknya lagi, bukan cuma satu, ada dua. Di sini juga ada teman-teman, di bagian sini. Wih, mantap kan. Dan di bawah keylessnya ini ada satu konsol lagi teman-teman. Konsol ini untuk naruh air mineral, gede banget. Dan rasanya sih botol yang 500 ml gitu ya, ini bisa masuk dengan sempurna di sini. Mantap sih. Oh ya, sekarang kita lihat speedometernya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini speedometernya teman-teman. Dari kemarin banyak yang penasaran kan, bentuknya lonjong kayak gimana tampilannya. Ternyata dia kotak digital di bagian tengah. Ukurannya emang nggak terlalu besar teman-teman, ini kecil sih, kecil ya. Ini saya bandingin sama jam tangan saya deh. Nggak terlalu gede kan, tapi untungnya beberapa infonya tuh emang infonya gede ya. Kayak misalnya nih speedometer ukurannya gede, terus fuel meter juga ukurannya gede juga, jadi visibilitasnya masih oke teman-teman. Dan di tengah ini ada beberapa info ya. Selain speedometer dan fuel meter, ini ada jam digital, ada
baterai. Kenapa di sini ada tegangan baterai? Karena motor ini udah nggak ada kickstarternya. Terus ini ada odometer, ada trip meter. Balik lagi ke jam digital. Lumayan, nggak terlalu banyak tapi fungsional ya. Terus di bagian atasnya ada indikator untuk lampu jauh, engine check, lampu sen, keyless, sama stop start sistemnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, ini ada tulisan apps tadi ya. Di atas ada tulisan apps-nya, artinya motor ini sudah connected, sudah pakai Y-Connect, mirip kayak NMAX, mirip kayak R15, kayak Aerox yang baru, canggih banget. Jadi bisa terkoneksi ke smartphone. Dengan Y-Connect itu kalian bisa tahu posisi terakhir kalian parkir, konsumsi bahan bakar, terus history service, reminding untuk servisnya gitu kan. Lengkap banget teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang namanya assist. Nah, ini adalah untuk fungsi hybridnya. Nanti kita akan jelasin ya waktu lagi ngomongin mesinnya. Oke, sekarang kita lihat di bawah joknya teman-teman. Kita buka open. Darah. Bagasinya gede teman-teman. Ini bagasinya 17,8 liter. Lebih gede dari Scoopy yang cuma 15 liter, dan helm bisa masuk ke sini teman-teman. Dekat sini, dekat. Tuh. Jadi dia bukan cuma dalam, tapi juga agak lebih panjang ke belakang. Ini kalau kalian bawa helm teman-teman. Nih, ini helm standarnya si Vasio ya. Helm standar Vasio emang kecil ya. Helm retro gitu kan biasanya shell-nya nggak terlalu besar. Kalian masukin, di belakang sini masih ada ruang lumayan banyak nih. Tutup. Aman banget. Gitu teman-teman. Terus, tangki bahan bakar juga lumayan gede. Ini 5,1 liter. Lumayan ya, 5,1 liter, gede nih. Jarang mampir ke pom bensin pastinya. Dan yang saya suka adalah di bagian sini teman-teman. Di bagian sini didesain rapi banget loh. Tuh, semuanya tertutup gitu kan. Termasuk si jalur untuk pembuangan bahan bakar kalau misalnya tumpah waktu lagi ngisi kan. Jadi kalau misalnya tumpah, bensinnya akan langsung ke sini, turun ke sini, dan dia akan turun ke bawah gitu. Yang unik lagi teman-teman, di bagian belakang. Di bagian belakang ini kalau kita buka, tuh, wow. Jarang-jarang ya, lihat ada kayak gini ya. Ternyata konsol ini banyak banget fungsinya. Ini kalau kita buka, pertama, nih, ini ada nomor rangka ya. Gampang banget untuk mengakses, tapi lebih rapi gitu loh, karena ada tutupnya gitu kan. Terus, fungsi yang kedua adalah, ini ada colokan untuk diagnostic tools. Jadi kalau kalian lagi servis gitu, gampang aja nyarinya, dan kabelnya nggak kemana-mana gitu kan. Dan yang terakhir adalah, ini nih, di sini ada QR, untuk scan waktu kalian mau connect ke fitur Y-Connect di smartphone kalian. Cakep ya. Di bagian sini nih rapi banget. Kelihatan niat gitu loh, niat dibikinin konsol khusus gitu kan. Aksesnya gampang, tapi juga rapi. Cakep. Oke. Kemudian, lihat bagian belakang teman-teman. Ini nih yang dari kemarin nih, kalau foto-foto spacesuit yang selalu kelihatan bagian sini ya, pantatnya ini ya. Kalau di foto spacesuit motornya hitam polos memang agak aneh kan. Motor kok lonjong-lonjong gitu doang gitu kan, oval-oval, tapi ternyata begitu kalian lihat langsung, wow, cakep loh. Detail-detail lampunya keren, biarpun ternyata yang belakang ini masih pakai bohlam semua. Lampu stanya bohlam, terus si stop lampnya, lampu remnya juga bohlam juga. Cuma pinternya Yamaha sama kayak yang depan teman-teman. Di sini dibikinin ada ini ya, ornamen yang ngeblur-ngeblur gitu loh. Jadi menutupi si lampu bohlamnya. Seolah-olah nggak kelihatan. Yang lampu rem ini ya, jadi tadi waktu pertama kali lihat saya sampai bingung. Ini sebenarnya bohlam atau LED ya, kita sampai harus nyalain dulu gitu kan, nyalain dulu, terus dilihat waktu ngerem, oh ternyata bohlam teman-teman tuh. Cakep ya, nggak kelihatan kalau bohlam, dia akalin banget gitu. Kemudian kalau nyala lampu stanya kira-kira kayak gini teman-teman, gitu. Ini hazardnya ya. Oke, turun ke bawah, spatbornya kalau menurut saya masih matching sih, ukurannya sama bentuk bodinya juga masuk lah ya. Dan di sini juga ada lekukan-lekukan yang bentuknya oval juga, kompak sampai ke bagian knalpotnya. Cover knalpotnya juga mirip-mirip ya, oval-oval juga gitu. Kemudian palak belakang teman-teman, palak belakangnya dia punya desain palang yang sama-sama palang 6 lurus-lurus, cuma emang lebarnya lebih lebar dari yang depan teman-teman. Yang belakang ini lebarnya 275 inci, sedangkan yang depan kan 2,5 tadi ya. Tapi uniknya ban yang dipakai itu sama teman-teman, sama-sama Dunlop, dan sama-sama pakai lebar 110/70. Ukuran palaknya lebih lebar dari depan, tapi ukuran bannya sama. Gitu teman-teman. 110/70. Nah teman-teman, karena dia pakai ban yang profilnya 70, bukan 90 kayak Scoopy, kalau dari bagian samping itu kelihatan lebih tipis gitu kan. Bannya jadi kelihatan lebih kecil, nggak segede Scoopy.
Biarpun kalau di bagian depan atau di bagian belakang lebar 110-nya tetap kelihatan jadi gambot ya, lebar. Nah, kalau menurut saya biarpun kelihatan tipis, kelihatan kecil rodanya, kalau menurut saya ini ada hubungannya, ada tujuannya, yaitu biar kalian yang nggak terlalu tinggi tetap nyaman. Tinggi joknya jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget itu loh. Kalian nggak perlu jinjit-jinjit waktu duduk di joknya. Joknya cuma 750 mm aja. Bagian samping sini juga kalau menurut saya masih oke teman-teman. Sampingnya ini kombinasi antara desain yang rounded ya, yang agak membulat, sama di bagian sampingnya ini dibikin lebih flat ya. Kalau menurut saya sih masih oke lah ya. Jadi kesan cube-nya, kesan kotak-kotaknya masih kerasa gitu kan. Mirip kayak itu Yamaha Cubic gitu yang di Thailand ya. Agak-agak boxy-boxy dikit. Dan yang menarik adalah desain-desain yang lainnya, perintilan-perintilan kecilnya itu masih seirama gitu kan. Dia masih pakai desain oval-ovalnya. Ini ada oval di sini, terus strippingnya yang minimalis juga ada desain-desain ovalnya. Cakep sih kalau menurut saya sih. Bagian sininya lucu lah. Ke belakang juga bentuknya juga lucu banget. Kemudian joknya sengaja dibikin ada dua motif ini ya, pelapis kulitnya ya. Di bagian atasnya lebih kasar, yang bagian depan ini, sedangkan yang membonceng ini lebih halus gitu. Dua motif sama dikasih garis-garis ini nih, jahitan-jahitannya diekspos di luar gitu. Nah, ya teman-teman, mesinnya ternyata bener-bener baru teman-teman. Ini bukan mesin yang cara basic dari Frigo, dari Mio gitu kan. Dari mana taunya? Dari bentuk ini nih, bentuk crankcase-nya, bentuk covernya, terus dudukan shock breaker belakangnya, ini beda banget teman-teman. Ternyata ini beda banget sama Frigo ini. Biarpun secara spesifikasi nggak beda jauh ya, masih 125 cc gitu kan. 125 cc blue core tanpa radiator. Secara konsep, secara basic memang sama kayak Frigo, kayak Mio series gitu teman-teman. Nah, di motor ini punya diameter piston 52,4 mm dan stroke-nya 57,9 mm. Silindernya 124,86 cc. Powernya 8,3 HP dan torsinya 10,6 Nm. Ya kalau secara spesifikasi basicnya sebenarnya mirip ya, mirip-mirip kayak Frigo kan. Nah, asik teman-teman, di motor ini pakai teknologi hybrid blue core. Hybrid ini teknologi yang sebelumnya Yamaha udah punya di India, udah ada yang pakai teknologi hybrid juga. Jadi prinsipnya hybrid ini akan ada dorongan tambahan tenaga listrik ya, yang akan membantu mesin bakarnya ketika kita lagi snapping, lagi buka gas cepat spontan, cet gitu. Maka dalam 3 detik pertama akan ada tenaga listrik yang membantu mendorong mesin bakarnya. Efeknya, akselerasinya pasti akan jauh lebih responsif ketimbang yang tanpa hybrid teman-teman. Lalu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ternyata dia masih memanfaatkan smart motor generator. Jadi si smart motor generator ini, si starter yang udah modern banget ya, yang udah nggak pakai dinamo starter konvensional itu akan jadi starter waktu kita pertama kali nyalain mesin. Kemudian dia juga akan jadi sistem pengisian ke akinya. Dan ketika hybridnya bekerja, si SMG ini akan membantu mendorong mesin. Jadi si SMG ini canggih banget teman-teman. Dia satu komponen dengan 3 fungsi yang vital kalau menurut saya. Kemudian apa yang bikin harganya tetap murah? Hybrid tapi 20 jutaan. Sedangkan PCX yang hybrid itu harganya 50 jutaan. Ternyata yang bikin murah adalah di motor ini masih pakai aki yang sama nih. Baterainya masih menggunakan aki yang sama untuk sistem kelistrikannya, untuk pengapian, untuk lampu-lampu, speedometer semuanya menggunakan satu baterai yang sama. Sedangkan si PCX itu pakai 2 baterai, ada baterai untuk kelistrikan motornya dan ada baterai khusus untuk sistem hybridnya. Itu bikin mahal. Makanya kalau di yang Yamaha ini akinya dijadiin satu. Makanya secara fitur canggihnya dapat, fungsinya dapat, tapi simple dan harganya bisa tetap murah. Makanya dijual cuma 20 jutaan. Mantap kan? Wow, teman-teman. Ternyata enteng banget teman-teman. Motor ini beratnya cuma 95 kg. Itu sama kayak bobotnya Honda Scoopy. Dan satu lagi teman-teman, lihat nih. Kalau kita lagi mau standar tengah, wah, ringan gitu, gampang banget. Rasanya sih emak-emak ya, emak-emak, anak-anak SMA sih oke sih. Nggak terlalu terintimidasi sama tampangnya yang agak-agak gemuk-gemuk gitu. Ternyata bobotnya enteng banget. Saya jadi penasaran kalau udah pakai riding kayak gimana ya. Harusnya sih lincah-lincah juga harusnya ya. Kemudian yang saya suka dari motor ini adalah ini teman-teman, tinggi joknya cuma 750 mm. 750 tapi joknya lebar nih. Saya tingginya cuma 165 cm ya. Tuh. Wah, pendek loh, saya napak loh. Kakinya napak tapi joknya lebar. Terus posisi berkendara juga kalau menurut saya oke juga ya. Kakinya nggak terlalu ke atas gitu kan, masih ya kayak orang duduk di bangku biasa gitu kan. Masih bisa lurus pahanya, santai, stangnya juga nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek juga. Cuma emang ketika kita lagi ngeliatin area kokpitnya,
stangnya emang kelihatan gede banget ya, si batok lampunya ini. Kelihatan besar, karena emang bentuk speedometernya itu kayak memanjang ke depan gitu. Riding posisinya nyaman sih ini. Terus, ruang kakinya juga lega teman-teman nih. Saya ukuran sepatunya 41, maju mundurnya bisa lumayan banyak. Dan di sini ada kayak gerigi-gerigi yang, wow, ini keset banget teman-teman, bikin nggak licin. Cuma ada satu sih yang kalau menurut saya agak mengganjal ya, ini nih. Spionnya biasa banget. Kenapa nggak dibikin yang cover warna-warni gitu kan, sewarna body, pasti kan lebih lucu, lebih fun gitu tampangnya. Oke, kira-kira itu teman-teman, Yamaha Vasio. First impression untuk pertama kali ngeliatin Yamaha Vasio di Indonesia. Motor ini ada dua tipe teman-teman. Yang pertama adalah varian Neo yang ini, harganya 21,7 juta. Dan ada varian yang Lux. Yang Lux itu harganya 22 juta, beda 300.000. Bedanya apa? Kalau yang Neo ini warnanya lebih gonjreng-gonjreng ya. Ada yang warna cyan ini, ada merah, ada putih gitu kan. Kalau yang Lux itu warnanya doff, ada hitam dan ada silver. Kemudian ada beberapa bagian yang dikasih ornamen warna silver. Gimana teman-teman? Kalau secara harga 21,7 dan 22 juta. Sedikit lebih mahal dari Scoopy, tapi fiturnya banyak banget teman-teman. Udah hybrid, ada stop start sistemnya, keyless. Terus kalian juga dapat Y-Connect, koneksi dari motor ke smartphone kalian. Ini gokil sih kalau menurut saya. Ya, tampangnya fun, lucu, tapi fiturnya banyak banget. Motor yang futuristik sekali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video pertama ini cukup informatif, bisa menggambarkan fitur-fitur yang disuguhkan oleh Yamaha di Vasio 125. Setelah ini kita ada beberapa video yang lain tentang Vasio, dan tungguin terus sampai sesi test ride-nya nanti ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, komen juga boleh. Dan kalian juga harus follow Instagram otomotif_TV, kunjungi juga otomotifnet.com untuk mendapatkan berita-berita otomotif terlengkap. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalian juga harus nonton, harus subscribe juga channel kita Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Halo, Scoopy. Gimana? Udah nonton belum? Ayo, gemeter nggak? Yang ini udah hybrid loh. Wadaw.